Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Di pagi hari ini sehat semua? Mari anak-anak kita lanjut, yaitu jenis-jenis konflik sosial. Di sini yang pertama konflik pribadi, 2 konflik rasial, 3 konflik politik, 4 konflik antar kelas, 5 konflik internasional, yang terakhir konflik antar kelompok. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konflik pribadi. Apa yang dimaksud dengan konflik pribadi anak-anak? Yaitu pertentangan yang terjadi antara orang dengan orang lain. Salah satu contoh di sini saya ambil contoh yang sangat mudah anak-anak ya. Di antara orang yang bertikai saling memaki dan menghina, bahkan bisa terjadi adanya perkelahian fisik. Yang kedua, konflik rasial merupakan pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan. Salah satu contoh konflik rasial di sini, misalnya di negara Afrika Selatan terkenal dengan politik apartheid. Politik ini terjadi antara golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam. Yang ketiga yaitu konflik politik, merupakan konflik yang menyangkut adanya golongan-golongan dalam masyarakat. Salah satu contoh di negara Indonesia pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963. Yang keempat, konflik antar kelas merupakan pertentangan antara 2 kelas. Konflik ini sering terjadi pada umumnya dipicu oleh beberapa kepentingan antara kedua golongan. Salah satu contoh, misalnya karyawan pabrik atau perusahaan dengan pemiliknya karena tuntutan kenaikan gaji, atau karyawan mengadakan suatu demo yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, konflik internasional. Apa anak-anak? Konflik internasional yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok. Dan yang keenam, konflik antar kelompok. Kalian bisa memberikan pengertian anak-anak ya. Konflik antar kelompok terjadi karena adanya persaingan dalam mendapatkan mata pencarian hidup yang sama atau unsur-unsur adanya budaya asing. Salah satu contoh, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Mari anak-anak, setelah kita mempelajari yaitu jenis-jenis konflik sosial, kita menginjak dampak konflik sosial. Dampak konflik sosial ini otomatis ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Marilah kita bahas tentang dampak positif. Dampak positif konflik sosial yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. 2. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas. 3. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali, adanya norma, nilai, dan hubungan sosial dalam kelompok atau individu. Yang contoh lain di sini bisa merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar kelompok.
Mari anak-anak kita lanjut dengan dampak negatif. Dampak negatif ini merupakan dampak yang sering terjadi di lingkungan kita, yang terdiri dari beberapa. Di sini yang pertama yaitu keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Ini sering terjadi pada kalian juga. Yang kedua, perubahan kepribadian para individu. 3, adanya kerusakan harta benda atau hilangnya nyawa manusia. Yang keempat, adanya dominasi kelompok bahkan menaklukkan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Yang terakhir yaitu timbulnya anarkis. Ini sering terjadi pada zaman sekarang anak-anak ya. Mari anak-anak, setelah materi kalian pahami, apabila kalian ada kesulitan atau kurang paham, bisa menanyakan lewat HP, WA kepada Bu Tuti anak-anak ya. Setelah itu kalian bisa lanjut tentang lembar kerja siswa. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, sebutkan jenis konflik lengkap dengan keterangannya. Yang kedua, jelaskan konflik yang terjadi antar kelompok di masyarakat. Yang ketiga, sebutkan 5 proses munculnya konflik. Pembelajaran terakhir pada hari ini, kalian semangat, belajar keras, jaga kesehatan, selamat mengerjakan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.